Bismillahirrahmanirrahim. Salaman ala man ittaba'a huda ma amanu billahi wa rasulihi. Salaman ala man ittaqallaha wa amanu bihi. Salaman wa hadina min hanna min huna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. GSI itu sebuah pentas seni kalau di luar, kalau kami Gebyar Seni Islami yang awal mula berdiri itu untuk memperingati hari besar Islam, awal masuknya tahun baru Hijriyah atau 1 Muharram. Tapi berjalannya waktu karena mengingat bulan Hijriyah itu selalu maju, maka dari tahun ke tahun itu berubah tanggalnya, bukan di 1 Muharram. Sama seperti Gebyar Seni Islami, sama seperti pentas seni yang ada di luar. Untuk GSI sendiri itu, kalau kami di Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren As-Salam itu sesuatu yang bisa mengeluarkan bakat-bakat santri itu sendiri yang mungkin selama ini masih terpendam gitu. Mereka malu ketika di ekstrakurikuler mengeluarkan bakat tersebut, tapi dengan adanya GSI, mereka dengan asyiknya, mereka dengan gembiranya bisa mengeluarkan bakat-bakat tersebut. Kegiatan GSI itu terjadwal pada awalnya tanggal 26 Agustus. Tapi menimbang lagi karena banyaknya kegiatan, adanya karnaval, adanya acara 17-an, akhirnya kita putuskan kembali untuk GSI ini akan terlaksana pada tanggal 30 September. Ya, sekitar 1 bulan yang lalu untuk konsep panggung, lighting dan lain sebagainya itu sudah mulai kita rancang. Untuk konsep GSI tahun 2023 ini sedikit banyaknya akan berbeda dengan konsep-konsep tahun sebelumnya, yang mana kalau sebelumnya itu kita mengambil konsep ya seperti desain panggungnya ala-ala gedung, ala-ala bangunan. Kalau sekarang agak sedikit berbeda, sedikit lebih unik. Mungkin keputusan ini kalau saya rasa sebuah keputusan yang cukup berani, baik dari para pengurus ataupun dari ISMA itu sendiri. Karena apa? Karena dengan mengambil konsep yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tentunya itu sesuatu hal yang baru yang bisa saja itu berhasil atau bisa saja itu gagal gitu. Jadi memang terutama ini ya untuk tahun ini atau angkatan 32 ini memang benar-benar melakukan perubahan yang drastis. Di tahun-tahun sebelumnya masih belum maksimal, makanya untuk tahun atau angkatan 32 ini bisa nggak bisa ya kita usahakan untuk lebih maksimal lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Ternyata ada lokasi bambu yang cocok untuk kita membuat panggung, mendirikan panggung. Dan akhirnya keesokan harinya anak pengurus putra langsung ke lapangan untuk memotong bambunya. Dari awal kami mengambil bambu, alhamdulillah keadaan bambunya itu pengambilannya itu tidak terlalu sulit atau tidak menyulitkan lah untuk kita.
gladi itu sesuatu hal yang harus dilakukan di setiap acara apapun itu kalau menurut saya gitu. Maka tidak akan pernah kita melihat sesukses apapun acara tanpa adanya gladi. Kalau proses gladi itu sendiri ya di awal pasti ya kita langsung terjun ke per acara itu sendiri, di mana dia latihan, kita lihat, kita masukkan, kita beri masukan dan lain sebagainya. Terus selanjutnya nanti ada lagi gladi lagi dengan model yang sama sampai terakhir, itu ada namanya gladi bersih, mulai dari acara pertama sampai dengan penutup. Nah, untuk MC sendiri itu tahun ini ada perbedaan. Yang biasanya nggak pernah ada video opening, tahun ini ingin menampilkan yang beda. Jadi di angkatan 32 ini membuat video opening untuk pemanggilan MC. Dan itu 100% dilaksanakan atau dilakukan dari mulai proses syuting sampai editing dilakukan oleh tim publikasi dari ISMA. Yaitu merupakan hal yang patut saya apresiasi, yang patut kita apresiasi. Adik lihat depan aja, adik lihat depan. Hadirin yang berbahagia, marilah kita sambut bersama pembawa acara kita pada malam hari ini. Yang pertama, seorang yang berbadan menjulang tinggi, tidak sombong dan baik hati, dengan minuman kesukaannya, es teh, yang mempunyai cita-cita yang tinggi dan ingin berkompetisi menjadi orang nomor 1 atau tertinggi di Indonesia ini, yaitu menjadi Presiden Republik Indonesia. Inilah Ananda Adi Wijaya. Untuk MC tahun ini sangat berbeda sekali dari tahun-tahun yang sebelumnya, karena tahun sebelumnya berjumlah 3 orang, tapi untuk tahun ini berjumlah 5 orang. Tentunya mengompakkannya pun juga agak lebih susah. Harus menumbuhkan chemistry istilahnya. Ya, setelah melalui beberapa gladi, akhirnya ya seperti itulah. Sebenarnya kita mau shoot yang waktu malamnya itu waktu senja, tapi malah molor. Molornya tuh molor banget. Sampai Isa ya, sampai Isa, gara-gara yang mau di shoot aktornya itu ketiduran, yang ketiduran tuh Ori. Aku dulu foto sama Isa kayak gini. Cok diumbit di koper. Uncal keramik. Kalau MC sendiri tuh kemarin lebih banyak ngambil konsepnya kayak kejawa-jawaan gitu ya, Kak. Biar unik sedikit gitu. Kita ngambil videonya di Jalan 8 di Sari Raos. Di sana MC-nya ada 5 orang. Ada Kak Adi, ada Kak Ori, ada Kak Naila, ada Kak Yulia, dan satu lagi Kak Dila. Kalau prosesnya sendiri itu kita nggak cukup 1 hari ya. Kita take waktu itu
Sore sesudah asar. Nah, ternyata tag-nya di situ nggak selesai cuma sampai situ aja. Kita lanjutkan di hari selanjutnya dan itu pun kita tag-nya malam. Itu pun sesudah Isya baru kita mulai. Nah, kemudian setelah dari Jalan 8 itu belum selesai juga, kita masih lanjut tag lagi ke sekolah. Dan di sekolah ini sebenarnya kakak-kakak MC ini udah malu karena diliatin sama adik-adik kelas. Tapi ternyata alhamdulillah waktu opening MC itu di play waktu GSI, alhamdulillah mereka nggak ada yang sadar, bahkan mereka kaget, loh kok bisa kakak-kakaknya udah ada di situ gitu. Karena mereka melihatnya unik, jadi ya alhamdulillah senang juga bisa memberikan yang terbaik buat GSI tahun ini. Untuk proses syuting, ya sebenarnya langkah-langkahnya tidak ada yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya, seperti biasa di opening acara inti, ya kita beberapa tahun ke belakang selalu membuat opening, yang mana di dalam opening itu biasanya diiringi juga oleh video-video seperti behind the scene atau video-video kegiatan ISMA atau bahkan yang lain. Tapi yang membedakan pada tahun ini, untuk tahun ini lebih terkonsep, bahkan aktornya itu dari santri sendiri, dari ISMA sendiri gitu. Seluruh personel dari tim publikasi, mereka juga ikut turun ke lapangan untuk mengambil gambar, mengambil video, dan bahkan banyak konsep juga yang mereka kembangkan di luar yang saya briefing. Kita ngambil konsep keberagaman dan alhamdulillahnya yang kelas 66 ini bisa diajak kompromi. Pokoknya kita ngambil banyak tempat supaya tempatnya berbeda-beda dan bisa dibilang supaya menarik dilihat. Dan untuk pakaiannya juga ya alhamdulillah terniat bisa pakai seragam yang berbeda-beda, yang beragam. Ya namanya nge-tag video ya, nggak cukup 1 kali 2 kali, pasti ada beberapa yang harus kita ulang videonya karena mungkin ya kesalahan sedikit harus kita ulang karena harus maksimal. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Gebyar Seni Santri ke-11 tahun 2023 dinyatakan resmi dibuka. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Direktur. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? The show will start in a moment. Let's enjoy the show and have a good time. All crew, stand by. Audio, stand by. Momen paling tak terlupakan itu ketika lagi mulai video opening sih. Mungkin di depan kelihatannya biasa aja, tapi di belakang sibuk kemana-mana. Saya sampai ingat itu mukanya Ustadz Slamet, sampai hampir keluar urat-uratnya tuh. Matikan lampunya, matikan lampunya. Teman-teman saya yang di bagian perlampuan itu pada bingung. Ini matiin gak ya, Tat? Matiin gak ya, Tat? Sampai salah nanya ke Ustadz Asef, Tat ini matiin gak, Tat? Jangan tanya saya, tanya sama yang ahlinya, saya cuma operatornya gitu. Ya, saya cuma nonton tapi ngerasa seberat ini namanya jadi orang belakang layar. Di sana sangat menegangkan bagi saya, yang mana itu sangat heboh sekali karena
saya tidak mengetahui kapan waktu mati lampu, kapan waktu hidupnya, dan itu mendapatkan arahan dari ustadz-ustadznya, yaitu salah satunya Ustadz Selamat Untung Setiono. Hal-hal yang berkesan atau hal-hal yang selalu teringat itu ya hal-hal yang menegangkannya itu, karena momen seperti opening itu memang hanya sekali di awal gitu. Ketika di situ gagal, tentunya ya kita yang sebagai pembuat di bidang itu tentu akan merasa kecewa kalau itu tidak bisa diputar ataupun tidak bisa ditampilkan kepada para penonton. Ini menurut saya luar biasa sekali karena banyak inovasi baru, mulai dari background yang dulu kan dari tahun ke tahun itu temanya istana atau kerajaan. Nah sekarang udah ada unsur budayanya, ada wayangnya. Kan itu zaman sekarang keren banget. Anak muda masih menanamkan bahkan melestarikan budaya lokal yang ada. Untuk pengurusnya saya acungin jempol 10 karena mereka sudah berhasil menyelenggarakan acara ini, karena ini acara besar loh. Mereka mempersiapkan berminggu-minggu atau bahkan mungkin kepikiran berbulan-bulan sebelumnya, tapi ternyata mereka berhasil membuat GSI ini tuh berkesan oleh banyak orang dan nantinya bisa menjadi contoh untuk generasi selanjutnya. Buat penampilan GSI kemarin, Masya Allah keren banget, spektakuler pokoknya. Apalagi di grand openingnya itu bikin penonton tuh penasaran gitu, apa sih penampilan yang akan terjadi selanjutnya gitu, dan seolah-olah membawa para penonton tuh ke kehidupan digital gitu. Jadi keren banget pokoknya, no fake. Terus untuk penampilan GSI selanjutnya semoga semakin bisa lebih baik lagi dari yang sekarang. Sekarang bagus, tapi semoga tahun depan bisa mempertahankan kebagusannya. Seneng lihat mereka bisa kerja sama-sama untuk membuat acara yang luar biasa ini. Pasti butuh pengorbanan yang banyak, mulai dari tenaga, pikiran, dan yang lain-lainnya. Itu saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang mau berkontribusi, mau memberikan segala waktunya, tenaganya, dan hartanya mungkin. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan kepada seluruh MPS, seluruh asatid yang ikut berkontribusi juga dalam hal ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bukan saya aja ya, mungkin kami semua ingin mengatakan hal yang sama. Ya pastinya ini tahun 2023 GSI sudah berjalan dengan semestinya seperti ini, dan kami mengharapkan juga khususnya untuk adik-adik yang sekarang kelas 5, tolong lihat, tolong pelajari sehingga tahun depan GSI ke-12 tahun 2024 harus lebih sukses daripada tahun ini. Ayyuhal ikhwan al-a'izza, keberagaman membuat kita mengerti apa arti persatuan. Dan persatuan menjadikan kita memahami akan arti perbedaan. Kula tiang Jawi. Awak orang Minang. Au halak Medan. Akau Hakincai. Ambo orang Bengkulu. Abdi orang Sunda. Tak peduli siapapun dirimu, karena kita akan tetap satu. Kita tetap berdiri. Berdiri di atas dan untuk semua golongan. Jangan tanyakan mengapa kita ada di sini. Jangan salahkan takdir mengapa kalian semua ada di sini. Tapi yakinlah, ini adalah pilihan kita. Pilihan hati nurani untuk menjadi generasi yang islami sebagai seorang santri. Tunjukkanlah, wahai kaulah muda. Dan buktikanlah,
bahwa kita adalah santri. Santri yang ikhlas dalam beramal, Cerdas dalam berpikir, terampil dalam berkarya, dan mandiri dalam meniti kehidupan. Saya adalah santri. Kita adalah santri. Gebyar Seni Islami 2023 Eudaimonia Generation bertekad setiap saat optimis tanpa pesimis dalam meraih masa depan. Allahu Akbar.